Shalom kasih Kristus, bagaimana kabarnya? Saya berharap dalam keadaan baik. Tetap semangat mendengarkan renungan hari ini. Saya percaya kita semua antusias melekat dalam Tuhan melalui renungan ini. Karena sampai beberapa hari ke depan akan diajak untuk mengembangkan cara berpikir kita. Tetaplah melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Firman-Nya akan mengajak kita untuk mengetahui mana bagian kita dan mana bagian Tuhan. Kita berdoa. Bapa, sungguh Engkau telah banyak memberikan satu kesempatan dalam kehidupan kami. Biarlah kesempatan demi kesempatan membawa iman percaya kami semakin kuat di dalam Engkau, sehingga kami mengerti apa yang menjadi tugas kami Tuhan di dalam Engkau. Bukan hanya sekedar percaya, tetapi kami harus bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema bagian kita. Terdapat dalam Matius 6 ayat 26. Demikian firman Tuhan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Kasih Kristus, ayat yang baru saya baca memang konteks pembicaraannya tentang kekhawatiran. Tetapi hari ini saya ingin memberikan sudut pandang yang sedikit berbeda. Dalam pembacaan ayat di pembukaan renungan hari ini, memang konteks firman Tuhan berbicara tentang kekhawatiran, agar kita memandang pada burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, bahkan tidak mengumpulkan bekal, tetapi diberi makan. Firman yang disampaikan Tuhan bukan berarti hanya percaya dan jangan khawatir. Bahkan Tuhan akan memelihara seperti burung-burung tersebut. Tetapi bila kita mencermati perkataan Tuhan Yesus lebih dalam, dan bila saya tafsirkan sedikit berbeda, bahwa Tuhan menyampaikan pesan tentang tugas dan bagian-bagiannya yang berbeda supaya dilakukan. Burung-burung di langit bagiannya hanya terbang dan mencari makan, di mana ia dapat mematuk-matuk makanan yang dapat dimakan. Karena burung tidak dapat menanam, tidak dapat menuai, dan mengumpulkan bekal di lumbung. Menabur, menuai, mengumpulkan bekal di lumbung itu bagian manusia, karena manusia bagiannya bukan untuk terbang. Jadi, lakukan sebaik-baiknya apa yang menjadi bagian kita, karena Allah telah melakukan bagiannya dengan baik dan sempurna. Setiap janji Tuhan yang disampaikan dalam Alkitab kepada kita, itu merupakan bagian Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan. Janji ini akan digenapi bila kita melakukan dan mengerjakan bagian kita. Jadi, saat kita melakukan untuk melangkah jalan tersebut, maka janji itu akan menjadi suatu kenyataan dalam hidup kita. Untuk dapat melakukan dan melangkah bagian kita, kita harus memahami firman Tuhan yang disampaikan Paulus dalam Roma 8 ayat 37. Dalam versi King James Version, we are more than conquerors. Artinya, kita lebih dari sekedar penakluk atau pemenang. Ayat ini tidak mengatakan kita akan menjadi pemenang atau penakluk saat sudah bertumbuh kuat atau mencapai kedewasaan rohani yang tinggi. Ingat, membuat kita terhalang menjadi penakluk atau pemenang adalah kita tidak mau mengembangkan cara berpikir kita untuk mengambil dan mengerjakan bagian kita. Sebagai orang percaya adalah bagian kita untuk selalu percaya kepada cara Tuhan bertindak dalam hidup kita. Kita tidak dapat mengatur atau mendikte Tuhan atas rencananya terhadap kita. Kita tidak dapat memilih masalah apa yang kita tanggung. Demikian juga kita tidak dapat memilih jalan keluar apa dari persoalan yang kita hadapi. Itu semua bagian Tuhan untuk menjawab doa dan menggenapinya. Kita hanya melakukan bagiannya, yaitu percaya pada Tuhan, tidak pernah gagal dan mentaati firman-Nya yang Tuhan perintahkan. Kita harus memahami bahwa Tuhan memberkati kita lewat apa yang ada pada diri kita, bukan sesuatu yang tidak ada atau tidak kita miliki. Masih ingatkah waktu Tuhan memerintahkan Musa untuk menyeberang Laut Tebrau? Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tangannya? Musa menjawab sebuah tongkat. Jadi mujizat atau janji-janji Tuhan akan digenapi dalam diri kita bila melakukan bagian kita. Selanjutnya Tuhan yang akan melakukan bagiannya.
Demikian juga saat Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyeberang sungai Yordan, agar Yosua dan seluruh umat Israel untuk melangkah. Artinya, mereka melakukan bagian mereka dan Tuhan bertindak mengerjakan bagiannya dengan menghentikan aliran sungai tersebut. Tercatat dalam Yosua 3 ayat 13. Kasih Kristus, untuk menambah semangat dalam melakukan bagian kita, saya tambahkan beberapa contoh, di antaranya janda di Sarfat. Dia melakukan bagiannya membuatkan roti untuk Elia terlebih dahulu. Mujizat minyak yang dilakukan Elisa kepada janda yang ditagih hutang itu terjadi karena janda tersebut melakukan bagiannya meminta bejana kepada tetangganya. Juga Kaleb bin Yefune ketika berusia 85 tahun mengklaim janji Tuhan dan maju berperang, maka akhirnya ia memperoleh Hebron bagi dirinya dan keturunannya sebagaimana telah dijanjikan Tuhan 45 tahun yang lalu. Tercatat dalam Yosua 14 ayat 10 dan 11. Sekarang, apa respon kita terhadap janji Tuhan? Lakukanlah bagian kita dengan sebaik-baiknya dan jangan bertanya bagaimana Tuhan akan menjawab dan memberikannya. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya, terkadang melampaui akal kita. Kekasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna, membangun pribadi bermakna, dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Engkau banyak mengajarkan kami dalam firman Tuhan hari ini. Biarlah kami melakukan bagian kami Tuhan ketika Engkau memerintahkannya dalam firman-Mu. Jangan bertanya, kapan kami akan mendapatkan? Bagaimana cara kami mendapatkan? Bagaimana cara Tuhan bekerja? Biarlah kami hanya melakukan saja. Urusan apa yang Tuhan akan kerjakan adalah urusan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengadahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih yang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa share, like, dan subscribe.